Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bagaimana Bitcoin bisa menjadi sebuah aset untuk berinvestasi. Saya Kelvin Lukas Setiawan dengan NIM 0035 sebagai orang yang menjelaskan Bitcoin menjadi sebuah aset untuk berinvestasi. Saya Ivan Andika, NIM 0033, saya sebagai pewawancara. Saya Muhammad Fikri Fadilah Akbar, NIM 0120 sebagai orang yang menyimpulkan. Itu Bitcoin dan bagaimana cara penggunaannya di Indonesia. Itu Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah produk dari hasil teknologi yang bernama blockchain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai investasi Bitcoin, kita pahami dulu apa sih blockchain itu dan bagaimana cara blockchain itu bekerja. Blockchain merupakan sistem database yang bersifat terdistribusi dan terdesentralisasi. Yang dimaksud terdesentralisasi yaitu berlawanan dari sentralisasi, yang dimana sentral itu pusat, artinya data ini disimpan dalam satu sumber penyimpanan saja. Sedangkan terdesentralisasi, ini data didistribusikan ke dalam komputer-komputer yang berbeda. Meskipun berbeda, komputer-komputer ini saling terkoneksi. Itulah kenapa disebut interkoneksi. Dari segi keamanan, sistem yang menggunakan terdesentralisasi ini jauh lebih baik daripada yang tersentralisasi. Setiap transaksi tersebut disimpan dalam masing-masing blok. Itulah mengapa disebut juga dengan blockchain, karena ini adalah rantai yang menghubungkan setiap blok, yang dimana transaksi-transaksi tersebut diamankan dan divalidasi masing-masing blok tersebut. Sedangkan Bitcoin adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai dasar operasionalnya. Penggunaan Bitcoin di Indonesia itu sebagai aset atau komoditas yang dapat diperdagangkan. Pengaturan ini di bawah pengawasan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, dan sekarang sudah diambil alih penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang mengawasi perdagangan Bitcoin di Indonesia. Lalu siapa sih yang mengawasi perdagangan Bitcoin di Indonesia? Mulai tanggal 10 Januari 2025, pengawasan dan pengaturan aset kripto seperti Bitcoin di Indonesia resmi dialihkan dari yang sebelumnya BAPEPTI ke OJK. Peralihan ini menandai kripto sebagai aset keuangan digital yang diatur dalam kerangka sektor keuangan yang lebih luas. Nah, di sini OJK berfokus menekankan pengawasan berbasis risiko untuk menjaga stabilitas keuangan, memastikan perlindungan konsumen, dan memfasilitasi inovasi teknologi seperti blockchain. Nah, OJK juga harus melakukan legalitas terhadap exchange kripto di Indonesia, wajib mendapatkan izin dari OJK. Meskipun BAPEPTI mengaturkan aset kripto sebagai aset komoditas berjangka, pengawasan beralih ke OJK perlu diingat bahwa kripto tetaplah aset yang memiliki risiko tinggi dan tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Namun, perdagangan di platform resmi kini diatur dan diawasi dengan lebih ketat. Bagaimana cara mengetahui tentang teknologi blockchain menjadikan Bitcoin sebuah aset untuk berinvestasi? Lalu bagaimana sih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap teknologi blockchain dan menjadikan Bitcoin itu aset untuk berinvestasi? Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentu banyak berbagai macam cara. Yang pertama, mengedukasi secara melakukan sosialisasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui aset digital bernama Bitcoin yang menjadi sebuah aset untuk menjaga dari inflasi
Dan kita tahu Bitcoin ini sebuah aset yang harganya sangat volatil, sangat berisiko tinggi. Saat naik bisa sangat menguntungkan dan saat turun bisa sangat merugikan. Jadi sebelum melakukan investasi Bitcoin, kita lebih dulu memahami bagaimana apa sih itu Bitcoin. Jangan terjebak dengan orang-orang bilang, ayo kita investi Bitcoin, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka investasikan, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Jadi sebelum melakukan investasi, kita cari tahu dulu apa sih yang kita investasikan. Jadi jangan berinvestasi karena FOMO. Terima kasih. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya inovasi di sektor keuangan, salah satunya melalui teknologi blockchain dan cryptocurrency seperti Bitcoin. Blockchain sendiri menawarkan sistem transaksi yang aman, transparan, dan desentralisasi, sedangkan Bitcoin digunakan sebagai aset investasi digital. Di Indonesia sendiri, Bitcoin belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, akan tetapi telah dikategorikan sebagai aset keuangan digital yang telah diawasi langsung oleh OJK. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kajian hukum yang jelas mengenai penggunaan blockchain dan Bitcoin, agar masyarakat Indonesia dapat memahami manfaat, resiko, serta legalitasnya sebelum menjadikan sebagai instrumen investasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.